Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, Saudara Jemaat Kekasih Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Santi Miawati melalui renungan harian pagi hari ini Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025 melalui kanal YouTube Resort GKE Pulang Pisau. Adapun dasar perenungan kita hari ini terdapat dalam Kitab 2 Tawarikh pasal 35 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-27 berdasarkan Almanak Nats GKE dengan judul perikop Yosia dibunuh oleh Neko. Ibu Bapak Saudara, mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Karena kasih yang luar biasa yang kau tunjukkan bagi kami sekalian. Kau tibakan kembali kami di penghujung bulan Januari tahun 2025 ini. Dan biarlah sebagai penutup bulan ini menjadi penyemangat dan motivasi kami yang besar dan benar untuk mengawali hari-hari panjang sepanjang tahun 2025 ini ke depan. Dan biarlah hanya kuasa Tuhan yang menolong, menuntun dan memimpin kami. Roh Kudus pun menerangi hati dan pikiran kami, dan firman serta pengajaran-Mu menjadi pedoman dari setiap arah langkah dan juga tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga pada hari ini kami dapat mengawali hari dengan pujian syukur dan terima kasih bagi kemuliaan nama Tuhan, dan memahami setiap maksud dan kehendak-Mu agar kami semakin hari semakin dalam mengasihi Tuhan, dan semakin hari semakin banyak belajar dari setiap pengetahuan yang Kau perdengarkan dan Kau bentangkan di hadapan kami. Dengan demikian kami boleh menjadi pribadi yang arif dan bijaksana dalam kerendahan hati untuk melakukan kehendak-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk terus mendengarkan Tuhan dan menyediakan diri kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, hari ini masih melanjutkan teks dari nats-nats sebelumnya yang dari nats hari kemarin terutama yang berbicara tentang 2 Tawarikh, dan tepatnya hari ini 2 Tawarikh 35 ayat 20 sampai 27 ini menceritakan tentang peristiwa pertempuran antara Yosia Raja Yehuda melawan Firaun Neko II dari Mesir. Di mana ditunjukkan bahwa saat Yehuda sedang mengalami masa kebangkitan spiritual dan politis, Yosia juga kemudian melakukan reformasi besar-besaran untuk membersihkan Yehuda dari penyembahan berhala dan memulihkan ibadah yang benar kepada Allah. Dan pada saat itu Firaun Neko II dari Mesir bergerak menuju ke utara untuk membantu Assyria melawan Babel. Dan Yosia yang ingin mencegah ekspansi Mesir memutuskan untuk menghadang Firaun Neko di dataran Megiddo. Nah, Ibu Bapak Saudara, nats kunci yang dapat menjadi dasar perenungan kita hari ini terdapat dalam ayatnya yang ke-21 bagian B yang menuliskan, hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Nah, dari nats ini kita menemukan bahwa meskipun Allah telah memperingatkan Yosia untuk tidak melawan Firaun, Yosia rupanya tidak mengindahkan peringatan itu. Dan akibatnya Yosia terluka parah dalam pertempuran, dan kemudian ia dibawa ke Yerusalem di mana ia akhirnya kemudian meninggal. Rakyat Yehuda memang sangat berduka atas kematian Yosia, karena sesungguhnya ia pun dikenal sebagai raja yang adil dan saleh. Nah, tapi beberapa hal yang dapat kita pelajari dari nats ini.
Teks ini mengajarkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Tadi sudah dikatakan melalui ayatnya yang ke-21 bagaimana Yosia diingatkan, tapi Yosia tidak mendengarkan peringatan Allah untuk tidak melawan Firaun. Dan ini yang kemudian menyebabkan kematiannya. Ini tentunya mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan mendengarkan suaranya. Kemudian yang kedua, tentang kebanggaan dan kesombongan. Yosia meskipun adalah raja yang adil dan saleh, rupanya dapat terjebak dalam kebanggaan dan kesombongan ini pula. Dan ini mengingatkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dan mengakui keterbatasan kita. Dan pelajaran penting yang ketiga adalah konsekuensi dari tindakan kita. Dari nats ini kita belajar bahwa ketika Yosia tidak mendengarkan peringatan Allah dan tidak mengindahkannya hingga kemudian menyebabkan kematiannya, ini mengingatkan kita tentang pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita dan membuat keputusan yang bijak. Nah, Ibu Bapak Saudara, hari ini menjadi penanda juga bagi kita bahwa masih panjang hari-hari kita ke depan yang akan kita jalani. Ada banyak rencana, ada banyak harapan, ada banyak doa. Tapi kita juga tentunya sebagai manusia Allah memahami kita pasti tidak akan lepas dari pergumulan, perjuangan, dan juga masa-masa keresahan ataupun kesusahan. Oleh sebab itu, satu hal yang menjadi pengingat bagi kita, bagi saya dan saudara, betapa baiknya kita selalu menyediakan ruang dan waktu untuk merenungkan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak pelajaran, ada begitu banyak pengingat, ada begitu banyak hal yang menjadi penanda bagi kita bahwa kita tidak melangkah sendiri. Ada saat memang kita mudah untuk berserah kepada Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa ada saat dan masa pula di mana kita berusaha mengedepankan pikiran-pikiran kemanusiaan kita karena kita berpikir kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita mengerti apa yang kita inginkan, dan kita paham bahwa apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan baik. Tapi dari sini, dari 3 pelajaran penting dari nats ini memberikan tuntunan kembali bagi kita. Betapa baiknya untuk menempatkan diri dalam kerendahan hati, untuk betul-betul mendengar, menyediakan ruang dan kesempatan untuk betul-betul merenungkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dan menyediakan diri untuk betul-betul berserah penuh kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi. Karena bukan tidak mungkin dari semua hal baik yang telah kita lakukan, tetapi kemanusiaan kita yang terbatas dapat saja bisa menjebak kita dalam kesombongan, kebanggaan atas apa yang sudah kita lakukan. Dan ini tentu bahaya, karena akhirnya akan memupus setiap kebaikan yang telah kita lakukan dan meniadakan setiap hal yang telah kita kerjakan sebelumnya. Dan bahkan seperti yang terjadi pada diri Yosia, walaupun ia dikenal dan diketahui sebagai seorang raja yang adil dan saleh, tapi keadilan kesalehannya justru akhirnya membawanya kepada kebanggaan yang kemudian berujung kepada kesombongan dan kecongkakan yang akhirnya membinasakannya. Oleh sebab itu, ketika kita akan memulai hari ini, mari kita tetap memohon dengan segala ketaatan dan kesungguhan hati untuk sungguh-sungguh membuka diri dipimpin oleh Tuhan. Untuk sungguh-sungguh membuka diri untuk diarahkan oleh Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mau melakukan dan mengingat bahwa siapapun kita pun tidak lepas dari keterbatasan. Di balik semua kebaikan dan kebisaan yang kita telah tunjukkan, tetap bisa membuka celah untuk kita terjebak dan bisa membawa kita kepada kehancuran. Oleh sebab itu, pelajaran penting dari ketiga hal yang menjadi poin yang dipahami dan dibuka untuk kita mengerti, maka mari kita tetap berada dalam keadaan diri pribadi yang taat kepada Tuhan, bersedia selalu mendengar suaranya, menerapkan kerendahan hati, membangun diri dalam kerendahan hati, dan sungguh mengakui keterbatasan kita bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa,
Serta akhirnya ketika kita akan melakukan sesuatu, mari kita mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan kita dan berserah penuh kepada Tuhan, sehingga pengarahan Tuhan dan petunjuk dari Tuhan akan membawa kita untuk dapat membuat keputusan yang bijak. Dengan demikian, ketiga hal ini akan menolong kita untuk dapat menjadi pribadi yang Tuhan perkenan, dan melalui setiap waktu dan kesempatan kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebaikan, tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana seharusnya, serta apa yang kita lakukan akan memberi dampak positif baik bagi diri kita pribadi maupun bagi orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling mengingatkan, dan mari kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan, agar kita pun menjadi pribadi yang bijaksana dan arif dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Terpujilah Allah yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan ruang yang merupakan anugerah untuk kita kelola. Mari kita memuliakan Tuhan melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kita. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, ungkapan terima kasih tidak henti-hentinya kami nyatakan bagimu. Karena memang seharusnya selalu ada alasan untuk bagi kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan banyak hal yang telah Tuhan kerjakan. Dengan banyak hal yang telah menjadi karya dalam kehidupan kami. Dengan banyak hal yang telah memberi kami pelajaran penting dalam setiap perjalanan hidup yang kami tempuh. Demikian pula halnya pada pagi hari ini. Ketika kami mengawali hari dalam renungan harian pagi ini, biarlah Engkau membuka hati pikiran kami, sehingga dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, kami mengucap syukur dan kemudian kami dapat merencanakan apa saja yang dapat kami lakukan sepanjang hari ini, yang akan mengarahkan langkah kaki kami, karya kehidupan kami, hingga kami dapat bekerja, berkarya dengan hati, dengan cinta, dengan kasih, yang semuanya bersumber daripada-Mu. Jangan biarkan kami terlena oleh kebaikan-kebaikan yang telah kami lakukan, sehingga akhirnya justru menjebak kami kepada kecongkakan, kesombongan, dan kebanggaan pribadi. Tapi biarlah kami terus belajar dan mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan kami dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami doakan setiap orang yang kami jumpai. Kami doakan jemaat-jemaat yang kami layani. Kami doakan orang-orang yang dengannya kami bermitra, kami bekerja sama. Kami doakan rekan-rekan pendeta, penatua, diakon, vikaris, TKS, dan setiap orang yang terlibat dalam kehidupan pelayanan. Dan bahkan mereka yang cukup punya peran dalam setiap pekerjaan pergerakan pelayanan di jemaat-jemaat di mana kami ada dan terlibat di dalamnya. Dan terlebih lagi kami mendoakan jemaat-jemaat yang berada di sekeliling kami. Secara khusus kami pada saat ini mendoakan jemaat GKI Pandohop yang berada di lingkungan pelayanan Mentaren 1. Engkau yang melihat, Engkau yang mengetahui, Engkau yang mendengarkan suara hati mereka, seruan doa, permohonan, dan harap mereka. Dan pada saat ini ketika dari tempat yang berbeda kami mendoakan mereka, biarlah senantiasa mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Kasih kemurahan dan berkat-Mu Kau nyatakan, damai sejahtera Tuhan melingkupi mereka. Dan belas kasih dan ampunan-Mu Kau nyatakan. Sehingga dalam kehidupan setiap pribadi maupun keluarga, dalam kehidupan persekutuan, kesaksian dan pelayanan, selalu ada cara setiap umat-Mu berseru memuliakan Tuhan dan menyanyi, bersorak, menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian dengan setiap gerak langkah dan karya kehidupan mereka. Bagi mereka yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, yang mengharapkan kesembuhan Tuhan pulihkan, yang berbeban berat merasakan kelegaan dari setiap penyerahan diri penuh kepada Tuhan, yang berduka juga merasakan kekuatan dari setiap penghiburan yang Kau berikan. Dan bahkan harapan-harapan dan doa ketika mendoakan anak keturunannya agar senantiasa dilindungi, diserta diberkati dari yang masih belia hingga yang sudah dewasa dan masuk dalam dunia kerja, dalam pergerakan pendidikan yang terus dijalani di semester baru. Engkau memperlengkapi anak-anak keturunan kami
dengan hikmat, dengan akal budi, kecerdasan, kepintaran, kepandaian. Mendoakan orang tua yang kami hormati, kami hargai sebagai pendahulu, sebagai penggerak. Engkau juga memberkati mereka dalam masa senja usia mereka. Janda duda, anak yatim piatu, Tuhan lindungi dan Tuhan kasihi. Sehingga menjadi bagian dari kehidupan persekutuan yang menguatkan ketika kami boleh hidup berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Persoalan, pergumulan, permasalahan yang bisa saja datang silih berganti dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bergereja. Tuhan mampukan kami dengan hikmat yang berasal daripadamu, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk dapat mengatasi semuanya dengan baik, dengan keyakinan bahwa ketika kami selalu menyertakan Tuhan, maka pergumulan persoalan akan semakin meneguhkan kami, menguatkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan untuk menunjukkan betapa kuasa Tuhan besar, pengaruhnya dan dampaknya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi harapan-harapan setiap keluarga yang berada dalam persoalan, persengketaan, perdebatan, perselisihan. Karena kami percaya ketika kami merendahkan hati untuk mendengarkan suara Tuhan, tidak ada satu hal pun yang akan menutup jalan dan langkah kami untuk dapat memperbaiki diri di hadapan-Mu. Dengan demikian, nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan perseteruan, perselisihan yang boleh terjadi, ataupun juga penerapan rencana dan harapan bahkan dalam kehidupan bergereja, karena tentunya jemaat-jemaat juga dan resort kami akan mempersiapkan pelaksanaan penerapan program dan anggaran belanja di tahun 2025 ini dapat terlaksana dan terselenggara dengan baik. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ada dalam hati pikiran kami, tapi satu hal yang kami yakini, bahwa ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, dan ketika Engkau mendengarkan, maka Engkau akan menjadi penunjuk jalan, Engkau akan jadi pandu selamat hidup kami. Dan dari apa yang Kau nyatakan, kami belajar banyak tentang arti dari bagaimana melakukan kehendak-Mu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, diri kami pribadi dan orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang selalu menempa dan membentuk kami, membuat kami berpikir dan memiliki semangat dan motivasi untuk melakukan sesuatu. Tuhan berkatilah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.